Suivo. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kali ini kita akan membahas preview pertandingan besok dini hari ya. Ngomong-ngomong, selamat tahun baru ya. Kita udah ketemu lagi di tahun yang baru nih, dan semoga Arsenal bisa mengawali tahun 2025 ini dengan kemenangan ya. Teman-teman, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Saya akan mengadakan kuis tebak skor untuk pertandingan besok dini hari. eh Tebak skor ini saya memang memakai Google Form ya. Kenapa saya pakai Google Form? Satu, biar lebih mudah untuk nanti saya mengecek pemenang. Jadi juga untuk nomor nomor kontak. Jadi teman-teman bisa memakai nomor yang ada WA-nya atau alamat email. Ya, yang paling penting adalah di mana saya bisa kontak secara langsung dengan orang yang tepat. Jadi makanya saya memakai Google Form untuk supaya memang orang yang menang ini sesuai gitu ya, nomor kontaknya sesuai. Eh Tolong kalau teman-teman nanti mau ada mengikuti kuis tebak skornya, jadi nanti boleh eh, masukin ya data teman-teman di Google Form yang nanti akan saya taruh di kolom komentar gitu ya. Oke, itu aja. Sebelumnya juga perkenalkan dulu, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi buat teman-teman yang baru hadir di sini, saya fans channel Arsenal, jadi saya membahas Arsenal dan kadang-kadang juga saya membahas klub-klub lain yang ada berita-berita yang menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai untuk sepekan Arsenal. Kok sepekan Arsenal? Preview pertandingan ya. Preview pertandingan ini seperti biasa kita akan memulai dengan eh daftar pemain kita yang cedera ya. Yang pertama ini Bukayo Saka. Sudah pasti teman-teman juga tahu ya, ini kondisi Bukayo Saka baru operasi. Jadi perkiraannya sekitar Maret April ya. Tapi kalau dari saya pribadi, untuk cedera semacam ini mungkin baru akan bisa main di akhir-akhir musim. Jadi sekitar Mei Juni mungkin baru bisa bermain lagi. Jadi jangan terlalu berharap bisa segera tampil di Mei April ya. Jadi di Maret April gitu. Semoga sih memang benar bisa Maret April kembali, tapi kalau dari saya bersiap untuk Saka ini mungkin baru Mei Juni ya baru bisa turun gitu. Semoga saya salah gitu kan. Semoga memang perkiraannya di Maret April bisa turun. Ya kita tunggulah perkembangannya ini ya, karena ini cedera yang tidak ringan. Lalu untuk Raheem Sterling kabar bagus ya, nggak tahu deh teman-teman ada yang mungkin merasa ini kabar jelek juga ya. Raheem Sterling ini perkiraannya untuk akhir pekan ini sudah bisa turun. Jadi ternyata cederanya tidak separah yang diduga di awal. Jadi ini sudah perkiraannya akhir minggu ini sudah bisa kembali bermain. Tapi untuk midweek ini melawan Brentford di GTEC Stadium ini dia tidak bisa turun gitu ya. Untuk yang lain ya ini masih seperti yang kemarin untuk Ben White dan Tomiyasu ya. Uh, Masih tidak bisa turun gitu untuk cedera mereka yang jangka panjang. Itu sih untuk Arsenalnya ya. Next ini kita ngomong untuk ini kok saya malah buka yang Arsenal Ipswich. Nah ini ya untuk Brentford. Kok tadi saya ngomong jam 3.15, jam 12.30, setengah satu ya. Jadi jam setengah satu nanti dini hari. eh Kita lihat untuk head to head ya. Jadi untuk head to headnya kita ini di 5 pertandingan terakhir. Ya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir IPL, Carabao Cup, IPL kita menang 4 kali dan seri 1 kali gitu. Dan saya rasa ini ya memang kita punya rekor yang bagus melawan Brentford dan kita harus jaga ya rekor kemenangan ini. Eh Lalu untuk kondisi Brentford sendiri ya kita lihat mereka juga dalam tidak kondisi yang bagus saat ini. 5 pertandingan terakhir mereka ini
1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah ya. Tapi menangnya mereka bisa menang lawan Newcastle loh, dan ini pertandingannya pertandingan EPL. Nah, kan EPL apa namanya? Match day 15 gitu loh, dan ini lawan Newcastle yang lagi naik daun ya. Menurut saya ini bukan hal yang mudah. Ya, jadi walaupun mereka sendiri saat ini kan Brentford ada di peringkat 12 ya. Jadi dengan kemampuan seperti ini saya rasa kita tidak boleh meremehkan Brentford gitu loh. Ya, di IPL ini memang tidak ada pertandingan yang mudah ya. Saya selalu bilang berkali-kali, di IPL ini tidak ada pertandingan yang mudah. Kita lihat kalau pemain yang harus kita perhatikan ini Mbeumo ya. Mbeumo ini sudah 2 kali assist dan 10 gol. Saya rasa ini Miles Lewis Kelly dan nanti sebelah kiri saya rasa ya nanti apakah Skelly atau Calafiori lah, salah satu dari mereka. Saya rasa mereka harus ya sangat berhati-hati dengan Mbeumo ini, harus memperhatikan benar-benar. Gabriel juga ya, karena Gabriel kan di sisi sebelah kiri. Jadi ya ini menurut saya pemain yang harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Untuk pemain mereka sendiri saya rasa mereka juga nggak ada yang dalam kondisi cedera ya, jadi saya rasa mereka bisa bermain dengan tim terkuat mereka. Dan Arteta untuk IPL kayaknya nggak pernah nurunin tim yang tim ecek-ecek ya, jadi selalu kayaknya menurunkan tim terkuat kalau di IPL. Apalagi ya ini kita harus menang kan, untuk apa ya, untuk mepet Liverpool terus lah ya gitu. Jadi harus bersiap kalau mereka kepleset kita bisa nyalip gitu. Ya ini jadi untuk kondisi Brentford saya rasa tidak ada satu hal yang terlalu mengejutkan ya. Ya, kita sekarang akan bahas ini untuk apa namanya, perkiraan line up ya. Saya rasa kayaknya perkiraan line up nggak terlalu banyak akan berubah, tapi mungkin Miles Lewis Kelly akan di rotasi lah ini ya. Kalau perkiraan saya kayaknya akan dirotasi dengan Calafiori gitu kan ya. Kita lihat, tapi sebenarnya menurut saya juga Miles Lewis Kelly layak turun sebagai starter sih, apalagi kemarin permainan melawan Ipswich juga bagus ya. Miles Lewis Kelly aja lah kayaknya kalau dari saya yang akan diturunkan di kiri ya. Ini perkiraannya. Yang lain saya rasa ini tidak bisa diutak-atik karena untuk Timber sendiri juga tidak ada pelapisnya yang lain ya. Tadi Ben White dan Tomiyasu masih cedera. Nah ini jadi untuk di tengah saya rasa juga akan kembali seperti ini ya. Havertz, Rice dan Odegaard, Trossard, Jesus dan Martinelli saya rasa juga masih akan memimpin lini serang kita gitu. Apakah akan kita diubah? Kalau diubah pun mungkin bisa jadi seperti ini sih ya. Ini Trossard ditarik, lalu Martinelli di kiri, Jesus ditaruh di kanan, Havertz di depan, lalu Merino, mana Merino? Merino di sini gitu ya. Ya kita lihatlah besok gimana. Ini kalau perkiraan saya sih, tapi kayaknya nggak akan berubah banyak lah. Saya rasa malah mungkin tidak akan ada perubahan ya. Ini Havertz akan di sini, Jesus akan ada di sini, Martinelli di kanan, lalu ya tadi Trossard di kiri lah ya. Saya rasa ini yang akan terjadi. Kalau teman-teman punya pendapat tentang line up yang akan diturunkan, silakan tulis di kolom komentar ya, untuk perkiraan line up-nya. Ya terakhir ini kita akan membahas untuk perkiraan skor. Dari saya perkiraan skornya kayaknya si Arsenal 0-2 lah ya. Dan ya 0-2 aja lah, saya agak lebih konservatif. Jadi silakan kalau teman-teman juga tadi punya punya perkiraan skor, boleh bukan hanya tulis di kolom komentar ya. Silakan masukkan pendapat teman-teman, itu tebak skornya di kuis tebak skor kita, siapa tahu bisa menang 20.000 ya, dan ditambah bonus 10.000
kalau pencetak gol pertamanya benar gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Eh Semoga juga kemenangan kita diawali di musim ini ya, gitu di tahun 2025. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.